Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorenzus Prengki dengan NIM 2203001500106. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu manfaat dan mudarat olahraga. Olahraga menyehatkan. Inilah ungkapan masyarakat. Artinya masyarakat meyakini benar manfaat olahraga ya bagi kesehatan. Oleh karena itu, hakikat olahraga masyarakat adalah olahraga kesehatan. Tetapi bagaimana olahraga menyehatkan dan berapa berat orang harus melakukan olahraga untuk menjadi lebih sehat? Masalah yang perlu diperjelas bagaimana tata hubungan antara olahraga dengan kesehatan, bagaimana cara melakukan olahraga untuk kesehatan, dan betapa beratnya olahraga harus dilakukan agar orang menjadi lebih sehat. Bagian A, mengapa perlu olahraga? Gerak adalah ciri kehidupan. Tiada hidup tanpa gerak, dan apa guna hidup bila tidak mampu bergerak? Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup. Meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, bergeraklah untuk lebih hidup. Jangan hanya bergerak karena masih hidup. Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak, atau gerak berarti mempertahankan hidup dan meningkatkan kemampuan gerak, yang berarti meningkatkan kualitas hidup. Seperti halnya dengan makan, gerak olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya terus-menerus. Artinya olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Bagian B, apakah olahraga bermudarat? Apakah pesawat terbang, mobil, bus, kapal, dan sebagainya berbahaya? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini, para pembaca telah pasti sudah tahu apa jawabannya. Tetapi, apakah ada aspek mudarat dari benda-benda tersebut? Lalu, benda-benda tersebut dilarang digunakan oleh manusia? Sama sekali tidak. Mengapa? Karena manfaatnya jauh dan bahkan sangat jauh melebihi mudarat. Demikian pula dengan halnya olahraga. Walaupun sekali-kali terjadi kematian mendadak sewaktu orang melakukan olahraga, tetapi masih sangat banyak orang yang melakukan olahraga. Mengapa? Karena mereka memahami dan meyakini benar akan manfaat olahraga. Jadi kematian mendadak sama sekali tidak dapat dikatakan atau berkaitan dengan apapun, termasuk dengan olahraga. Walaupun saat dan cara seseorang meninggal adalah ketentuan Allah, namun manusia perlu mengetahui apa-apa yang dapat memudahkan terjadinya kematian mendadak, khususnya bagaimana hubungannya dengan olahraga. Karena Allah dapat mengubah ketentuannya dalam rangka mengabulkan doa orang-orang yang khususnya dalam doanya yang ditunjukkan melalui upaya nyata, yaitu melakukan olahraga kesehatan secara tekun dan teratur. Bagian C, fenomena perjalanan fungsional sistem kardiovaskular. Fenomena perjalanan fungsional sistem kardiovaskular berkaitan dengan pertambahan usia dan tercermin dalam gambar bagian seperti tercantum di halaman 20. Artinya fenomena ini merupakan salah satu perwujudan proses penuaan, dan oleh karena itu terjadi pada semua orang. Tetapi mengapa terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain? Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang terdiri dari: satu, faktor-faktor yang tidak dapat dicegah atau dihindari; dua, faktor-faktor yang masih dapat dicegah atau dihindari. Kaplan 1982 membagi faktor-faktor yang masih dapat dihindari ini menjadi dua bagian, yaitu faktor-faktor risiko utama dan faktor-faktor risiko tambahan. Faktor-faktor risiko predisposisi yang tidak dapat dicegah
atau dihindari terdiri dari keturunan. Bila dalam jalur keluarga ditemukan adanya penyakit kardiovaskular atau serangan jantung atau stroke, maka hal itu sangat mungkin dapat terjadi pada anggota-anggota keluarga dalam jalur keturunan itu. 2. Jalur keturunan pria khususnya pada usia mapan jabatan 40-50 tahun mempunyai risiko yang lebih besar untuk terjadi penyakit kardiovaskular daripada wanita. 3. Pertambahan usia. Semakin bertambah usia seseorang, semakin bertambah risiko untuk terjadi penyakit kardiovaskular. Pembagian Kaplan terhadap faktor-faktor risiko yang masih dapat dihindari adalah sebagai berikut. 1. Faktor risiko major atau utama yang terdiri dari 3 hal, yaitu merokok, hiperkolesterolema atau kadar kolesterol dalam darah tinggi, tekanan darah tinggi. 2 faktor risiko minor terdiri dari inaktivitas fisik, obesitas, diabetes, bentuk kepribadian, kebanyakan minum alkohol, kenaikan kadar asam urat. Walaupun inaktivitas hanya merupakan faktor risiko minor bagi kejadian penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung koroner, tetapi program aktivitas 21 fisik yang berupa olahraga kesehatan atau orkes menjanjikan harapan besar, karena olahraga kesehatan merupakan upaya pencegahan dan rehabilitasi yang sangat fisiologis, mudah, murah, meriah, dan massal. 2. Dapat memperkecil pengaruh faktor-faktor risiko yang lain, termasuk 2 faktor risiko utama, kecuali merokok, dibandingkan dengan bila orang itu tidak melakukan orkes. 3. Dapat menjangkau aspek rohani dan bahkan aspek sosial untuk menuju derajat sehat yang lebih tinggi sesuai batasan sehat WHO. Olahraga kesehatan sebagai sarana pencegahan dan rehabilitas perlu dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, manfaat dan keamanannya berhubungan erat dengan intensitas pelaksanaannya. Sekian dan terima kasih.